kemungkinan terbesar menjadi Yonko masa depan. Mereka bukanlah trio monster. Tetapi sebelum kita memulai video kali ini, bagi teman-teman yang belum makan, silahkan makan terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita mulai videonya. Seperti yang teman-teman ketahui, bajak laut legendaris bernama Rock Pirate memiliki nama yang sangat tinggi di eranya. Terlebih lagi, yang membuat bajak laut itu menjadi bajak laut legenda adalah karena terdapat 3 orang anggotanya yang akhirnya menjadi penguasa lautan atau sering disebut dengan Yonko. Memang nasib Rock saat ini tidak terlalu jelas diungkapkan oleh Oda Sensei. Ada yang mengatakan Rock telah mati atau dieksekusi mati. Ada yang mengatakan Rock ditangkap. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Rock di Zebek telah meloloskan diri dan akan menjadi musuh terakhir dari kru topi jerami nanti. Informasi mengenai Rock masih sangat terbatas dan teori liar yang tersebar di dunia maya pun makin beringas saja. Namun kali ini kita tidak akan membahas tentang Rock Pirate, tapi kita akan membahas tentang bajak laut yang menjadi karakter utama di cerita One Piece ini, yaitu kru topi jerami. Nah, mengacu pada kemungkinan bahwa sebuah bajak laut kuat dengan anggota yang luar biasa kuat pula memiliki kemungkinan lebih besar membuat anggotanya menjadi kaisar bajak laut di era selanjutnya. Maka Mimin akan membuatkan teori tentang 3 anggota kru topi jerami yang memiliki kemungkinan terbesar menjadi Yonko selanjutnya. Orang yang pertama yang paling cocok untuk kemungkinan ini adalah Jinbei. Kenapa Jinbei? Karena Jinbei merupakan anggota kru topi jerami dan memiliki banyak anggota setianya, atau lebih cocok disebut sebagai mantan anggota yang masih sangat setia kepadanya. Mereka adalah pasukan dari Pulau Manusia Ikan. Sejatinya Jinbei adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap Pulau Manusia Ikan. Seluruh Fishman menganggapnya sebagai bos besar atau bos Jinbei, dan dia sangat dihormati. Nah, karena dia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penduduk Fishman, apalagi jika nanti Luffy telah mencapai Pulau Laugh-Tale dan bajak laut topi jerami telah dibubarkan, maka Fishman Island tidak lagi berada di bawah perlindungan Luffy dan Straw Hat Pirate, bukan? Maka disitulah tugas Jinbei untuk membuat kekuasaan baru dengan sebutan Yonko atau Kaisar Bajak Laut. Dia harus membuat namanya menjadi besar dan disegani, sehingga orang-orang dengan ketamakan tidak mengincar Fishman Island kembali. Fishman Island sejak lama kerap menjadi bulan-bulanan bajak laut tamak karena di sana sangat terdapat sebuah spesies langka dan bila dijual itu terbilang cukup mahal. Ya, mereka adalah spesies putri duyung. Sehingga dengan segala kemungkinan yang Mimin sebutkan tadi, maka Jinbei bukan hanya memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi sosok Yonko masa depan, tapi menurut Mimin, Jinbei harus menjadi Yonko untuk melindungi Fishman Island kelak. Selanjutnya, orang kedua yang memiliki kemungkinan tinggi menjadi Yonko setelah Jinbei adalah Vinsmoke Sanji. Pertama, Mimin mengatakan bahwa Zoro tidak memiliki kemungkinan sama sekali untuk menjadi seorang Yonko. Kenapa? Karena tipikal Zoro itu lebih cenderung seperti Mihawk. Sejak dulu, Zoro selalu bekerja sendiri, bahkan sejak menjadi pemburu bajak laut dan membuat namanya dikenal luas di lautan. Maka menurut Mimin, Zoro itu merupakan tipikal orang yang akan bersantai di sebuah pulau dan mencari kesenangan sendiri, misalnya berkebun atau membuat sebuah dojo seperti gurunya Koshiro. Itu juga cocok dengan sifat guru keduanya, yaitu Mihawk. Mihawk kerap menghabiskan waktu-waktunya di pulau bernama Kuraigana, sepi, dark, tapi tetap dapat bercocok tanam dan sangat lengkap jika ditemani cewek cantik seperti Perona. Kita kembali ke Om Sanji. Kenapa Sanji itu memiliki kemungkinan tinggi sebagai sosok Yonko? Pertama, Sanji juga memiliki masa yang sangat besar, yaitu sebuah kerajaan Germa. Karena sejak dulu Sanji tidak diakui sebagai Vinsmoke dan Germa dan sering disebut sebagai produk gagal Germa. Tapi bagaimana jika nanti Sanji menjadi sosok yang sangat dikenal luas dan namanya menjadi sangat disegani di seluruh dunia? Maka kemungkinan Germa pun nanti akan berada di bawah kekuasaan Sanji. Apalagi jika ayahnya mati, maka Sanji kemungkinan besar akan memimpin kerajaan Germa. Nah, dengan masa yang besar dan kekuatan yang hebat, maka dia pun memiliki kemungkinan menjadi seorang Yonko. Seperti cerita lama yang beredar bahwa Vinsmoke dan Germa merupakan legenda yang ditakuti. Sampai-sampai Lau, Hawkin, Drake terkejut melihat sosok Steel Black-nya Sanji yang telah menjadi legenda di kampung halaman mereka. Selain hal-hal yang Mimin sebutkan tadi, Sanji juga memiliki kecerdasan yang tinggi dan dapat berpikir lebih dahulu sebelum bertindak, membuatnya cocok memimpin suatu masa yang besar atau bahkan menjadi sosok Yonko. Nah, selanjutnya orang terakhir dari kru topi jerami yang memiliki kemungkinan yang tinggi sebagai sosok Yonko di masa depan adalah Kapten Usopp Sama. Tahukah kamu jika kebohongan-kebohongan Usopp rata-rata menjadi kenyataan? Jadi, Mimin akan membahas terlebih dahulu sedikit kebohongan Usopp yang telah menjadi kenyataan sejauh ini. Salah satu kebohongan Usopp yang pertama, dan merupakan salah satu yang paling populer, adalah perkataannya di desanya yang berteriak tentang bajak laut datang, bajak laut datang.
Kata Usop tiap pagi. Kebiasaannya ini sampai-sampai dijadikan alarm bagi beberapa penduduk desa. Tadinya memang itu hanyalah kebohongan Usop semata, tapi ternyata pada akhirnya bajak laut benar-benar datang. Kurohadol yang selama ini bekerja sebagai pembantu di rumah sahabatnya Usop kaya ternyata adalah seorang bajak laut bernama Kapten Kuro, dan dia mengundang anak buahnya untuk menyerang desa. Nah, kedua, kebanyakan dari kalian pasti tahu bagian belakang kepala Usop pernah terlihat di poster buronan Luffy. Usop begitu bangga akan itu, sampai-sampai dia sempat membual kepada Vivi. Usop berkata seakan-akan dunia bingung apakah nilai buronan yang 30 juta itu adalah untuk kepalanya atau kepala Luffy. Lucunya, kebohongan Usop ini menjadi kenyataan ketika nilai buronan Usop atau Sogeking benar-benar muncul nanti. Bahkan nilai buronannya sama persis dengan nilai buronan Luffy ketika pertama kali muncul, yaitu sebesar 30 juta berry. Nah, selanjutnya, dulu sekali itu Kaya pernah mendengar kebohongan-kebohongan Usop tentang pertempurannya dan petualangannya, seperti contohnya seekor ikan mas raksasa. Tidak disangka, ikan mas raksasa ini benar-benar ada. Ikan mas raksasa ini muncul ketika bajak laut topi jerami hendak meninggalkan pulau Little Garden. Tapi bukan hanya itu, bahkan cerita Usop soal kotorannya yang menakjubkan dan sangat besar itu juga persis dengan kenyataannya. Dory dan Brogy pun mengatakan hal yang sama, bahwa hal yang paling menakjubkan dari ikan mas raksasa ini adalah kotorannya. Unik sekali bukan? Kebohongan Usop yang juga termasuk cerita tentang para kurcaci. Memang sudah jadi kebiasaan bagi Usop untuk berbohong demi menghibur Kaya yang sakit-sakitan. Dia bercerita kepada Kaya tentang petualangannya menemukan kerajaan kurcaci. Namun tidak disangka, jauh setelahnya Usop benar-benar menemukan negeri para kurcaci. Ketika mereka sampai di New World, suku kurcaci ini disebut sebagai suku Tontata dari Tontata Kingdom, satu dari 9 negara yang akan membantu Luffy jika terjadi perang besar nanti. Nah, selanjutnya di Thriller Bark, Luffy, Zoro, dan Sanji sempat pingsan akibat bayangan yang diambil oleh Gekko Moria. Waktu itu Usop berbohong kepada ketiganya untuk membangunkan mereka. Usop berkata, pendekar cantik datang membawakan daging dan membuat Luffy, Zoro, dan Sanji terbangun seketika. Agak jauh kemudian, Luffy mengikuti pertandingan gladiator demi merebut Merah-Merah Nomi. Siapa sangka, di sana akhirnya Luffy bertemu pendekar cantik yang membawakan daging. Nah, beberapa kebohongan Usop di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hampir rata-rata seluruh kebohongan Usop itu menjadi kenyataan, bukan? Jadi, ingatkah teman-teman dengan sebuah kebohongan Usop yang paling legenda, yang mana kebohongan itu merupakan kebohongan pertama yang diucapkannya ketika dia bertemu dengan Luffy, yaitu tentang dia memiliki banyak pengikut dan anggota, dan dia menjadi kapten bajak laut yang agung. Jadi bukannya tidak mungkin bila nanti Usop akan memimpin sebuah bajak laut besar dengan anggota yang besar pula. Nah, menghubungkan dengan judul video kali ini, yaitu tentang anggota topi jerami yang besar kemungkinan untuk menjadi Yonko, maka Usop merupakan salah satu kandidat kuat yang akan mewujudkan hal tersebut. Bagaimana menurut teman-teman? Oh ya, memang masih ada beberapa kebohongan Usop lagi yang menjadi kenyataan, tapi Mimin tidak akan membahas secara lengkapnya di sini. Baiklah, sekian penjelasan Ariana Hoshoku tentang video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan bagikan di sosial media teman-teman. Jangan lupa subscribe Ariana Hoshoku dan tekan loncengnya agar notifikasi video terbarunya langsung masuk ke HP kamu. Stay at Hoshoku, stay update.